Pilih pemula dalam peta pemilihan kepala daerah ibu kota patut diperhitungkan. Menurut KPU DKI Jakarta, 400.000 orang dari 7,4 juta pemilih pada Pilkada 2017 merupakan pemilih pemula. Namun yang menjadi pertanyaan lebih lanjut, apakah para pemilih pemula ini juga masuk dalam pemilih rasional sebagaimana yang selama ini dianggap sebagai basis pemilik suara di ibu kota? Dan untuk mengelaborasi hipotesa tersebut, kita akan bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, ada Fani Imaniar untuk membahas masalah ini. Fani, kalau kita bicara mengenai demografi politik jelang Pilkada DKI Jakarta ini, Fani, pemilih pemula angkanya cukup signifikan, tapi juga dikatakan bahwa Jakarta juga menjadi salah satu basis pemilih rasional yang paling utama di Indonesia. Apa penjelasan Anda terkait demografi politik ini? Seberapa rasional pemilih di ibu kota Jakarta? Selamat malam Budi, tadi kita sempat berbicara atau berdiskusi dengan Direktur Eksekutif Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini, di mana untuk kategori atau juga karakteristik dari para pemilih yang mengikuti pesta-pesta demokrasi di Indonesia tidak hanya di Ibu Kota DKI Jakarta ini berakar pada dua kategori utama, yang berarti pada kategori ini mengingat pada kategori dari pemilih konvensional atau mengingat pemilih konvensional ini adalah pemilih yang sudah berkali-kali atau pernah menggunakan hak-hak suara mereka dalam pesta-pesta demokrasi dalam konteks ini pilkada-pilkada di DKI Jakarta khususnya sebelumnya, dan juga kategori pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak suara mereka atau bisa dikategorikan atau bisa dikatakan sebagai kategori pemilih pemula dalam konteks hal ini, pemilih yang baru akan mengikuti atau melabuhkan hak-hak suara mereka ke paslon-paslon pilihan mereka dalam Pilkada 2017 mendatang. Dan untuk para demografi dari para pemilih ini ada faktor-faktor yang menentukan, tetapi ada dua faktor penentu utama, yakni para pemilih ini dinilai atau dilihat dari tingkat pendidikan mereka masing-masing yang terbagi atas tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan tingkat pendidikan yang lebih rendah, dan kemudian kebiasaan sehari-hari yang mereka lakukan. Dalam hal ini apakah mereka concern atau juga bisa melihat isu-isu terkini seputar khususnya seputar paslon pilihan mereka masing-masing, dan juga apakah mereka memantau dari media-media sosial. Mengingat media sosial dalam beberapa tahun belakangan ini menjadi media utama bagi seseorang atau institusi dalam mencapai tujuan mereka masing-masing, dan dalam konteks pilkada ini media sosial adalah media utama dalam para pasangan paslon masing-masing ini untuk melakukan kampanye tersebut. Dan dari dua faktor penentu ini sebanding atau juga terintegrasi dengan hasil survei yang telah dilakukan oleh beberapa lembaga survei belakangan ini, yang juga melihat pasangan calon masing-masing dari gubernur dan juga wakil gubernur yang akan berlaga dalam kontestasi Pilkada 2017, yakni pasangan Ahok Jarot maupun juga Anies Sandi dan juga Agus Silvi, ini memiliki tingkat atau juga demografi pemilih masing-masing atau pangsa pemilih masing-masing. Ahok Jarot berdasarkan hasil survei ini lebih populer di kalangan para pemilih usia tua atau pada tingkat demografi usia antara 30 atau 40 sampai 50 tahun ke atas, mengingat pasangan atau juga para pemilih konvensional ini pada sesuai dengan tradisi atau kebiasaannya dalam beberapa tahun atau pilkada sebelumnya ini lebih condong untuk memilih pasangan petahana, mengingat pasangan konvensional atau juga para pemilih konvensional ini lebih percaya pada pasangan calon yang sudah lebih lama berkecimpung baik di dunia perpolitikan maupun juga dunia pemerintahan khususnya di ibu kota DKI Jakarta. Kemudian pasangan Ahok Jarot ini juga lebih populer di kalangan mereka yang merasa dirinya minoritas atau juga mengingat bahwa memang isu sara ini cukup santer terdengar di kalangan para pemilih, maka pasangan Ahok Jarot ini akan lebih populer atau terlihat lebih populer di kalangan kaum minoritas baik dari segi suku, agama dan juga ras serta antar golongan. Kemudian untuk pasangan Anies Sandi ini lebih populer di kalangan mereka yang berada di usia produktif atau usia pekerja antara 30 sampai dengan 40-an, dan juga mereka yang berada atau juga memiliki tingkat pendidikan atau intelektualitas yang cukup tinggi, mengingat sosok dari Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno ini merupakan embodiment dari kalangan pekerja dan juga pendidik. Anies Baswedan seperti yang kita tahu adalah seorang pendidik yang logikanya memiliki tingkat intelektualitas yang cukup tinggi,
dan cukup populer di kalangan mereka yang telah memantau seperti apa sepak terjang Anies Baswedan selama ini. Tidak hanya di dunia pendidikan Indonesia, tetapi juga di dunia perpolitikan. Sebelum ini dia pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan Indonesia pada Kabinet Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Dan Sandiaga Uno merupakan embodiment dari pebisnis muda yang mana menjadi role model bagi para pemuda atau juga kaula muda di kota DKI Jakarta ini yang ingin mengikuti jejaknya sebagai pengusaha muda. Kemudian untuk pasangan calon Agus Harimurti Yudhoyono dan juga Silviana Murni ini lebih populer di kalangan para pemilih pemula. Ini uniknya di sini bisa kita lihat para pemilih pemula yang belum pernah sama sekali menggunakan hak suara mereka biasanya dikategorikan atau juga dinilai akan melabuhkan hak-hak suara mereka di sesosok atau figur yang dinilai lebih memikat secara fisik dan tidak melihat sepak terjang atau juga track record mereka selama ini tidak hanya di dunia perpolitikan tapi juga di dunia pemerintahan di Indonesia. Dan pasangan Agus Silvi ini selain juga populer di kalangan para pemilih pemula, mereka juga lebih populer di kalangan mereka yang mana usia atau juga kalangan atau juga para pemilih ini berasal dari kalangan wanita. Mengingat calon wakil gubernur yang merupakan pasangan dari Agus Harimurti Yudhoyono yakni Silviana Murni adalah satu-satunya calon yang berjenis kelamin wanita dan juga merupakan embodiment dari sesosok wanita yang bisa menyeimbangkan antara karir dan juga kehidupan rumah tangganya. Ini tentunya bisa menjadi nilai atau juga catatan bagi para pasangan calon masing-masing ini untuk melakukan jenis kampanye seperti apa yang akan mereka lakukan nantinya pada mulai akhir Oktober ini. Apakah mereka nantinya akan juga menjaring target pemilih yang sesuai dengan hasil elektabilitas yang telah dikeluarkan oleh lembaga survei tersebut atau mengikuti saran dari berbagai pengamat politik yang menyatakan seharusnya mereka lebih menitik beratkan bentuk kampanye tersebut untuk menjaring kalangan target pemilih yang lebih luas, tidak hanya bertumpu pada target pemilih yang sudah ditentukan atau yang sudah pasti akan memilih mereka dalam kontestasi Pilkada 2017. Dan Budi, mengenai bicara apakah rasional atau tidak rasional dari kalangan pemilih, terutama bicara mengenai kalangan pemilih pemula, kita masih akan terlalu dini untuk mengambil kesimpulan dikarenakan seperti pepatah yang sudah ada di dunia perpolitikan bahwa politik tersebut mengatakan atau juga bertumpu pada isu-isu terkini atau juga peristiwa-peristiwa yang terjadi setiap harinya dan bisa berubah tidak hanya dalam hitungan bulan tetapi juga hitungan jam, sehingga hasil apapun ini nantinya akan ditentukan dalam kesuksesan atau seberapa efektif kampanye yang akan dilakukan oleh masing-masing pasangan calon tersebut. Budi. Fani, ini mengingat penjelasan Anda yang sangat lengkap tadi, kalau kita bicara mengenai perkembangan demografi, politik, dan juga perilaku pemilih di Ibu Kota Jakarta yang terus bergerak dinamis dari tahun ke tahun, ada banyak sekali perbedaan. Kali ini yang kami lihat di media bahwa setiap pasangan calon tidak hanya didukung tim media yang mumpuni atau mungkin program-program yang menjanjikan, tapi juga didukung deretan para artis yang diharapkan bisa mendongkrak popularitas dan juga elektabilitasnya. Dari analisa Anda, seberapa efektif kemudian artis ini bisa menggarap demografi atau potensi pemilih yang kemudian selama ini belum digarap gitu oleh para pasangan calon ini? Ya Budi, sesuai dengan kultur dan budaya masyarakat Indonesia dan tidak hanya di kota-kota kecil tetapi juga terutama di kota-kota besar yang lebih mengenal artis atau role model atau panutan mereka, artis yang digunakan sebagai wajah kampanye dari masing-masing paslon ini digunakan sebagai media yang cukup efektif untuk menjaring target dari para pemilih yang merupakan target pemilih masing-masing paslon. Kita bicara mengenai Sophia Latjuba yang merupakan wajah kampanye dari pasangan Ahok Jarot. Sophia Latjuba ini merupakan gambaran dari para pemilih yang merupakan target pemilih dari Ahok Jarot yang merupakan pemilih pada usia tua. Dikarenakan kita mengingat bahwa Sophia Latjuba adalah artis yang cukup senior yang lebih dikenal di era atau tahun 90-an yang mana ini akan lebih populer di kalangan para pemilih di usia 30 sampai dengan 50 tahun ke atas yang lebih mengenal Sophia Latjuba dibanding kalangan pemilih yang usia muda pada umur 17 sampai dengan 20 tahunan di awal. Dan untuk Sophia Latjuba ini juga mewakili mereka yang merupakan kalangan pemilih yang merupakan kalangan minoritas
yang bukan merupakan warga asli Jakarta tetapi mencari nafkah di ibu kota DKI Jakarta. Kemudian untuk wajah kampanye dari pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno, kita bicara mengenai Pandji Pragiwaksono yang selama ini dikenal sebagai seseorang yang nasionalis, kemudian juga sukses sebagai seorang stand-upper komedian. Ini lebih atau juga difavoritkan oleh sebagian besar dari kalangan target pemilih dari Anies Sandi yang merupakan kalangan pekerja usia produktif yang juga cukup familiar dengan sosok Pandji Pragiwaksono, dan kebanyakan dari atau sebagian dari mereka juga sama mengusung nilai-nilai nasional yang seperti Pandji Pragiwaksono selama ini usung, yakni nilai-nilai nasional yang tidak bertumpuk pada nilai nasionalisme konvensional tetapi juga nilai nasionalisme Indonesia yang cukup maju sesuai dengan perkembangan zaman mereka masing-masing. Kemudian untuk wajah kampanye dari Agus Silvi ini dititik beratkan atau bertumpuk kepada para pemilih pemula yang juga mengenal Anissa Pohan sebagai model remaja, dan juga untuk kalangan para pemilih dari kalangan ibu-ibu dan juga wanita yang lebih melihat Anissa Pohan adalah sebagai sosok yang cukup keibuan dan juga sukses menyeimbangkan seperti Silviana Murni, sukses menyeimbangkan antara karir dan rumah tangganya, sehingga ini menjadi contoh atau panutan yang tepat bagi kalangan pemilih dari wanita seperti itu. Budi. Baik, terima kasih Fani Maniar atas penjelasan Anda yang sangat komprehensif terkait dengan pemilih rasional dan juga pemilih pemula, terutama demografi politik jelang Pilkada DKI Jakarta. Terima kasih sekali lagi Fani atas laporan Anda.